podcast kali ini biasanya Rivel yang mulai podcastnya, tapi kali ini gue yang mulai. Yang pastinya balik lagi kita dari FYD atau Finish Your Day, yang tujuannya memang pastinya kita mau apapun yang kita omongin di sini itu bakal bisa membantu kalian semua nonton. Nah, temanya itu apa nih? Oke, sebelum kita masuk ke tema gitu, gue mau ada disclaimer kayak biasa. Apa yang kita omongin ini berupa opini, ya kan? Nggak tentu kita benar, kita itu hanya manusia biasa. Diskusi kan? Ya, filter kayak biasa. Mungkin kalau ada yang bisa membuat kalian berkembang, jangan lupa diingat, terus dipraktekin. Kalau menurut kalian ada yang ofensif atau apa ya, nggak senonoh gitu, ya kita minta maaf gitu. Kita nggak sengaja dan kita tidak memang ingin mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi yang baik diterima, yang jahat atau yang buruk difilter aja. Nah, pertama yang gue mau ngomong tuh kayak ini seperti kayak biasa ya, gue selalu relate sesuatu gitu. Gue melihat kayak gue terutama, atau mungkin kalian juga ada yang ngerasa gitu. Kayak ngerasa nggak sih hidup tuh nggak kemana-mana? Kayak apa ya? Kayak terutama gue lah, kita melihat sekeliling gue kayak ada program gitu. Kayak kita tuh pertama lahir, ya kan, sekolah. Ya habis sekolah biasa rata kuliah gitu kan, kuliah ada yang kerja pastinya kan, ya ada yang mau nikah atau enggak ya, tapi kita anggap masuk aja, habis nikah sakit terus mati gitu. Gue melihat sih seperti itu gitu loh ya, mungkin maybe ada yang senang, tapi kalau gue ngerasa kayak kenapa kayak gitu loh, kayak kenapa selalu ada jalur yang sudah ditentukan dan gue nggak tahu gitu. Menurut kalian sih ini positif atau negatif atau netral? Lo maunya gimana? Maunya gimana? Kita nggak di putaran itu gitu. Ya, jadi kayak sekolah, nikah, kuliah. Maksudnya gimana? Pas lahir udah nikah. Tapi Kerja lulus sekolah gitu. Kayak apa ya? Yang gue rasain tuh kalau gue lihat kayak biasa waktu tahap kerja sih menurut gue. Atau maybe gue yang masih belum di dunia itu yang melihat mungkin itu hanya monoton kali ya. Mungkin nggak dikasih lihat. Tapi gue merasa kayak mungkin dari lahir sampai kuliahnya itu tuh masih banyak yang bisa ditelusuri gitu, explore gitu. Tapi untuk kerja entah kenapa menurut gua stuck gitu, kayak ya gitu. Kayak ya ini tujuan lu untuk memberikan nafkah ke anak lu, terus kayak ya udah gitu loh. Kayak maybe ada yang salah atau mungkin gue yang nggak tahu gitu loh. Iya. Masih. Mungkin nikah 2 kali gitu. Filter. Tanya dulu ya, maksudnya kayak sekarang kita kan udah lulus semua nih, kita semua udah lulus semua. Emang sekarang tujuan kita, emang kalian berasa stuck gitu? Yang maksudnya dari masing-masing coba. Rasa stuck? Gue bukan ngerasa stuck. Gue ngerasa gue masih di awal banget untuk memulai sesuatu yang baru gitu loh. Kayak kehidupan gue, kayak gini. Kalau gue mungkin pemikirannya kalau yang tadi sistem yang program itu ya. Program itu tuh KB. Program apa mau Tapi enggak, tapi maksudnya gini, kayak program itu gue ngerasa di setiap program itu tuh kayak di breakdown lagi gitu. Kayak kerja misalnya, dunia kerja habis lulus gitu, ada fase di mana lo habis lulus yang lo bingung nih lo harus kemana. Nah gue ngerasa tuh gue ada di fase itu sekarang yang mau masuki sesuatu yang baru. At the end tuh gue ngerasa kayak apa ya, kayak gue ngelihat fase kehidupan yang gue belum pernah rasain sebelumnya gitu loh. Kayak misalnya gue waktu sekolah, gue gak mungkin kan ngerasain gue kayak anjir gimana ya, mungkin ada yang di luar sana yang kayak dari SD, dari SMP udah nyari duit gitu. Cuman kayak kalau dari gue pribadi emang gue kayak ini tuh fase baru yang gue ngerasa galau banget gitu loh, dilema gitu kayak ini gue di jalan yang benar ya gitu loh. Tapi bukan berarti gue gak tahu, bukan dia kemana-mana, tapi gue nggak tahu harus kemana, belum tahu harus kemana kalau gue gitu. Nah mungkin yang gue ngerasanya ya kalau dari penjelasan Ronald tadi tuh kayaknya gue mungkin akan ngerasa seperti itu kalau misalnya nih gue udah menentukan satu jalan yang gue kayak oke, gue fix akan kerja misalnya di bisnis gitu ya, let's say gue udah ada di bisnis ini, bisnis gue udah jalan dan sebagainya. At the end gue baru kayak bisa tiba-tiba di tengah. Ya saya misalnya semuanya mau sukses lah ya, saya udah sukses nih ceritanya. Mungkin di situ gue bisa ngerasain kayak, kok gue ya udah gini-gini aja gitu, nggak, maksudnya kayak gue punya duit, tapi udah hidupnya cuman kayak ya kerja, tidur, bangun lagi, kerja lagi, tidur, bangun lagi, yang monoton. Tapi untuk sekarang gue belum ngerasa itu sih, mungkin belum ada di fase itu gitu loh. Kalau
Kalau dari gue dulu lah ya. Kalau gue ngerasa kalau apalagi kita, memang gue setuju sih di tahap JB gitu. Kita semua memang pasti habis kuliah tuh pasti mencari gitu. Kayak apa ya, anak itik keluar dari telur lah ya, kayak masih bingung gitu, tong kanan kiri gitu lah ya. Tapi kalau gue ngerasa stucknya itu mungkin apa ya? Gue ngerasa kita mungkin belum merasakan itu karena pertama benar, gue setuju juga karena mungkin bisa nunggu kita sukses dulu kalau Amin. Uh, Jangan kalau dong, amin. biasa. Tapi gue takutnya ofensif, tapi mungkin bisa lebih ke yang ke profesional kali ya, mungkin ya. Tergantung sih. Kalau menurut gue kenapa tergantung, karena ada yang mencintai pekerjaan, Nah. sedemikian rupa. Jadi maksud gue bukan berarti profesional pasti rusak gitu, tapi mungkin ada beberapa yang sudah berkecimpung di sana, tapi somehow Jadi ya di gitu situ aja. gitu. Mungkin kasih case Kayak maybe lu pangkat, asal. mungkin lu tetap Stay di situ Iya, terus berapa gitu. tahun Iya, gitu ya. mungkin lu kayak Bisa sih. 16 tahun gitu, lu di situ-situ gitu. Tapi Oke, rekan-rekannya udah manajer gitu. Mungkin I see. mungkin Ya. kayak gitu loh. Tapi yang bisnis juga bisa kayak gitu. Yes, ya ya. kan? Iya. Ya maksudnya kayak yang gue bilang tadi, lu sukses nih, misalnya lu omset sebulan 50 juta, di awal gue seneng dong kayak, wih, bukan omset, profit 50 juta sebulan bersih gitu. Wih, seneng nih gue, misalnya masih muda gitu, udah dapet segitu gitu kan. Tapi pasti gue yakin kayak itu gak akan bertahan lama. Kayak misalnya nih, lu dalam setahun aja, setahun berapa bulan kalau itu gak naik gitu-gitu Pusing. terus, pasti lu juga pusing. Pasti kan, ya maksudnya kayak namanya manusia, menurut gue ada faktor ini sih, manusia juga gak pernah puas berarti. Kayak at the end jadinya dia tuh fokusnya tuh kayak jadi kebagi-bagi gitu loh, kayak gue mau sukses, gue mau ini, mau diambil semua, at the end jadi gak kemana-mana. Jadi kayak karena dia gak fokus itu gak sih menurut gue, ada Iya, faktor ada itu, faktor itu menurut juga. gue. Tapi lu merasa lu kemana? Kalau gue secara pribadi nge-stuck itu balik lagi sih. Kayak kalau misalkan itu orang tujuannya untuk jadi seseorang yang kayak begitu, ya mungkin nggak nge-stuck buat dia. Tapi buat orang lain itu nge-stuck gitu, kayak ih kenapa nih orang, misalkan tadi kata lu pangkat, dia direktur, ini direktur perusahaan gede gitu ya, terus emang gajinya gede banget. Menurut gue itu nggak nge-stuck juga gitu kan. Jadi maksud Bukan gue tuh ke yang orang yang apa ya, gue bakal ngomong itu stuck ketika dia sendiri keberatan dengan posisi itu. Betul. Iya kan? Sampai akhirnya tujuan yang dia mau, maksudnya tujuan yang dia lagi, gimana ngomongnya? Maksudnya yang pas dia lagi jalanin saat itu, terus dia ngerasa, gue mau lebih. Nah, tapi dia mau lebihnya itu, dia cuma mikirin doang, akhirnya nggak bisa dia lebihin, udah misalnya dalam waktu berapa lama ya. Nah, itu dia nggak stuck. Mungkin kasus yang lebih cocok kayak ini, mungkin kayak perusahaan oma gue gitu. Kayak emang gue lihat tuh karyawannya dari gue kecil sampai gue gede sekarang masih itu aja, dan kerjanya masih gitu sekarang. Itu maksud lu ini stuck atau gimana? Iya, Kayak gitu ya, kalau mungkin dia merasa Iya sih. I think it's about orangnya sendiri merasa gitu. Masih. Jadi kayaknya ya menurut gue akhirnya bukan soal kita melihat orang ini ngerjain hal yang sama terus dan menurut kita dia stuck, tapi dia ngerasa gitu enggak? Dia ngerasa begitu enggak? Ada yang ngerasa bahwa Capek ya gitu, kayak jadi nggak seneng jadi nggak happy kerjainnya, ada rasa bosan bahwa kok gue gini-gini doang ya, kok tiap hari kerjaan gue cuma datang, nggak berkembang. iya kayak nggak kemana-mana, nggak ada challenge yang baru gitu. Kadang kan sebenarnya kan problemnya bukan kayak apa yang lu kerjain, kadang-kadang kan kalau orang ngerjain itu terus tapi dia ngerasa bahwa happy kerjain itu, kadang-kadang dia juga nggak ngerasa stuck gitu, dia ngerasa kayak gitu dia ngelakuin hal yang sama terus tiap hari. Jadi dia bisa bikin gue hidup. Iya. Gitu ya. Dia cukup buat gue dan gue happy with it, dia juga nggak akan Iya. Tapi ini Tapi konteksnya yang jadi keberatan. menarik sih. Iya. Gue jadi mikir gini, kayak manusia, ini menurut gue ya, manusia itu bisa ada di fase pertama dia ngelakuin sesuatu karena terpaksa atau something, gue nggak tahu, karena harus maybe atau karena dia demen. Kedua itu jadi rutinitas. Ketiga, ketika rutinitas dan kebiasaan itu udah kebentuk, dia dirasa nyaman. Iya. Iya nggak sih? Dan gue jadi pertanyaan gitu loh, apakah rasa nyaman dan rutinitas ini bisa berarti juga dia nggak kemana-mana sebenarnya, tapi at the end karena dia ngerasa ya udah, karena dia udah comfy, dia udah ngerasa ini zona nyaman dia nggak mau keluar lagi, ya udah berarti itu bukan berarti dia nggak kemana-mana. Padahal sebenarnya kan let's say arti nggak kemana-mana ini
bisa banyak kan. Ya Iya. maksudnya bisa yang tadi yang lu bilang dia ngerasa keberatan, tapi menurut gua bisa juga dari sisi ketika lu sebenarnya udah terlalu nyaman dengan sesuatu, lu tuh cenderung nggak mau keluar lagi, nggak mau mencoba hal yang baru lagi, iya nggak sih? Iya. Atau gimana? Iya itu Iya. masuk akal. Tergantung sih, maksudnya kita pengen ngomong soal tidak kemana-mananya atau lu merasa tidak kemana-mana. Gitu kan, kayak dia itu apa yang mau kita omongin. Kalau menurut ngomongin soal nggak kemana-mananya, menurut gua ya itu bisa jadi lu confident dan konsisten dan lu sebenarnya nggak kemana-mana kayak manusia sekarang lu rasa comfort. Dan you are okay with it. You are okay with it. Tapi kalau memang lu ngomongin soal lu ngerasa nggak kemana-mana, kadang-kadang lu emang nggak kemana-mana tapi lu nggak ngerasa lu nggak kemana-mana. Mungkin artinya kita sekarang ngomongin ke orang yang itu kali ya. Orang yang merasa bahwa dia lagi nggak Lagi kemana-mana nggak nih. kemana-mana. Dia pengen lebih tapi nggak kemana-mana Nggak nih. kemana-mana. Ada berusaha lebih nggak kemana-mana. Iya. Enggak. Menurut gue admin kan itu yang kita omongin. Iya. Maksudnya ketika lu nggak ngerasa kemana-mana, berarti kan artinya pertanyaannya jadi kenapa sih lu bisa ngerasa lu nggak kemana-mana? Kenapa kok bisa gitu? Padahal kan sebenarnya kayak ya kalau kita ngomongin tadi ya, kalau tadi bisa jadi lu tuh happy gitu. Mungkin itu jadi salah satu faktor ya. Lu nggak happy mungkin kalau dari obrolan tadi. Mungkin ada yang lain. Kalau Ya. gue dulu ya. Kalau gue sih ngerasa ketika lu ngelakuin kewajiban lu doang, terus lu nggak melakukan apa-apa. Jadi kayak kerjaan gue cuman ini 9 sampai 6 udah. Habis itu waktu gue untuk tidur gitu 9 to loh. 5 and then nothing Iya, gitu ya. 9 to 5 itu nothing gitu. Ya sih. Kalau gua mungkin yang paling bikin orang berasa jadi nggak kemana-mana karena dia ada tujuan pasti awalnya. Iya. Contoh orang kerja pengen jadi at least manajer yang tinggi gitulah gitu kan. Karena dia punya tujuan itu dan dia ngerasa aduh gue baru karyawan kayak ya udah gue ternyata masih stay aja karyawan, makanya itu dia ngerasa ngesak. Kalau ngomongin soal dia keberatan dengan pekerjaannya, karena kan misalnya kan kalau lu tujuannya at least lu kerja doang ya lu sih karena juga 16 tahun lu di situ ya kayak karyawan rumah gue gitu. Ya udah nyaman enak gitu kan. Tapi karena lu punya itu aja sih menurut gue. Lu punya tujuan dan lu pengen lebih, makanya orang bisa ngerasa stuck juga. Gitu. Tapi bukan berarti punya tujuan itu hal yang buruk ya. Oh iya, benar. Mungkin lebih ke ini sih kalau gua menyambung dari lu ya. Boleh. Mungkin dia punya tujuan, tapi at the end he's blaming himself atau dia blaming situation. Ya, benar. Kayak misalnya gini, kayak yang bilang tadi contohnya benar persis kayak misalnya tujuan gua adalah gua harus punya gaji misalnya 50 juta atau penghasilan 50 juta per bulan. Dan at the end dia kerja nih di perusahaan gitu kan. Tapi at the end gajinya nggak naik-naik, pangkatnya nggak naik-naik. Misalnya temennya yang baru masuk atau or something tiba-tiba udah naik gitu kayak yang bilang tadi kan. Terus at the end dia blaming gitu kayak instead of dia belajar dan coba chase buat kayak oke, gue harus bisa nih buat dapat posisi ini, posisi yang bisa kasih gue mungkin fulfill apa ya kayak gaji yang gue mau itu kan. Tapi at the end dia malah kayak comparing lagi kayak banding-bandingin gitu kayak oke, kok gue ngerasa gue lebih pintar dari dia tapi misalnya dia bisa maju tapi gue enggak gitu. Atau misalnya sebaliknya ya, aduh apa dia lebih pintar apa gue nggak cukup pintar, insecure lagi balik lagi ya at the end. Cuman kayak at the end apa ya, gue ngerasa sifat ini tuh yang bisa bikin orang tuh jadi kayak stuck gitu loh at the end. Jadi dia malah kayak tujuannya harus jadi baik tapi dia mengartikan tujuan itu sebagai hal yang jadi bikin dia malah nahan dia gitu. Iya gak sih? Selalu asking why. Iya. At the end kayak Why tapi yang negatif. Iya, why-nya yang kayak kenapa ya kok gue nggak nyampe ya? Apa karena gue kurang ini ya? Apa gue kurang itu ya? Tapi kan it's a good thing juga untuk ngelakuin hal itu gitu. Karena akhirnya lo tahu bahwa lo bisa tahu apa sih yang sebenarnya lo belum lakuin. Tapi kadang-kadang kenapanya itu kita ngerasa bahwa jawaban yang kita dapetin atau misalnya kayak kenapa ya begini, kayaknya gue kurang berusaha atau misalnya kayaknya gue kurang explore lagi. Setelah explore gak kemana-mana juga buat dia gitu, dia ngerasa kemana-mana akhirnya itu membuat akhirnya aduh gue gagal dan gak bisa terima. Dia ngerasa bahwa jawaban soal kurang explore itu udah jawaban final padahal belum tentu gitu. Ada yang ngerasa bahwa jawaban yang dia dapetin sekarang itu adalah jawaban dari semua jawaban itu segalanya gitu. Nah itu mungkin itu juga kali bisa jadi alasan kenapa akhirnya lu
kayak nggak kemana-mana rasanya. Padahal nggak juga loh. Gagal tuh kemana-mana loh. Iya, benar juga. Gagal tapi lu belajar something Iya, ya. lu belajar Kalau something. mau belajar, Kalau lu gagal dan lu diem, ya lu akhirnya berhenti di gagal. Tapi sebenarnya dari proses lu mencoba sesuatu sampai gagal itu sesuatu kemana gitu. Ada ke sesuatu tempat gitu. Suatu tempat ya gagal. Tapi masalahnya setelah dari gagal itu lu mana? Nah kalau lu di gagal itu cuma kayak, aduh gue gagal, terus at the end stop at there, ya lu gak kemana-mana aja. Cuma stop di gagal itu. Masih. Ya kan? Gue jadi dapat something sih pas ngomong itu. Berarti kayak menurut gue berarti mungkin gue ganti jawaban gue ya. Jadinya kayak orang yang ngerasa stuck ada di saat dia menurut gue nggak lihat prosesnya. Jadi kayak dia cuma fokus ke tujuan, tapi dia sebenarnya dia udah jalan ke situ gitu dengan cara dia belajar segala macam. Cuma dia cuma mau lihat hasil, dia nggak percaya proses gitu. Iya. Gue kayak gitu ya. Dari lo ngomongin itu yang gue dapat jadi. itu Tapi naturalnya manusia sih. Iya. Dan gue ngerasa gue kayak gitu sih kadang-kadang. Ya gue juga sih. Iya, gue ngerasa kayak gitu. Kayak, iya, pengen gaji 30 juta ya. Ya, Coba dia ya, cuma belum gaji masa. 30. Siapa yang gaji Iya. lu? Kalau boleh tahu, yang gaji. Kan cuman ini gue saja sih. Apa? Tadi kita balik lagi ya. Tadi kayaknya Hendra tuh mau muncul ke potongnya jauh banget. Gue belum mau apa. Tapi mirip semua artinya. Iya ya. Iya. Tapi satu pikiran sih, pas lu gitu gue juga berpikir yang sama. Proses, Manusia ya. sangat tidak menghargai proses yang Iya. yang dia gini, dia punya tujuan dan yang dia lihat tuh cuma ya udah kayak apa ya? Kayak maps gitu. Padahal kan sebenarnya kalau lu di Google Maps atau di pokoknya di arah pengarah gitu pasti kan kayak ada prosesnya gitu. Misalnya gua kalau kesini mungkin itu lebih jelas ya, ada waktu gitu. Itu pun bisa berubah loh waktunya. Iya kan? Kayak maksudnya waktunya bisa tiba-tiba misalnya ada tabrakan, macet dan lain-lain at the end yang gua analogiin sebagai kalau dalam hidup tuh misalnya kayak waktu gagal atau waktu misalnya malah lebih cepat. Kenapa? Karena ada something yang nge-boost gitu ya, bikin lo kayak ini jalannya tiba-tiba jadi luas nih gitu kan, kayak gitu Tiba-tiba kan. lu di bahu jalan. Itu bukan tiba-tiba ya. Itu pilihan. Itu kesengajaan. Itu bercanda. Gak ada ceritanya lu tiba-tiba ada di bawah jalan tuh gak mungkin. Nggak sadar gue jalan. Kalau nggak salah emang niat. Bercanda. Dasar manusia. Kecuali lu pakai derek kan. Tapi maksudnya kayak gini, gue mau bukan disempurnain gue mau lengkapin lah. Jadi tadi kan gue ngomong kayak cuma yang jelas, tapi kayak maksud gue tuh kayak gini dari yang gue dapet dari Rival juga ya, kayak rata-rata banyak yang mau naik pangkat tapi cuman ngelakuin kewajibannya harder, tapi in terms of hardernya tuh kayak gue harus kelihatan lebih bekerja keras instead of doing something yang menurut gue lebih important, yaitu ya lu mengembangkan diri lu sih menurut gua. Ya ada juga yang Kayak kayak kita kan udah baca jurnal bla 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 yang ini yang pahit banget yang gua telan. Lu tuh di sini karena lu ya pantasnya lu di sini lu nggak kemana-mana karena lu nggak ngapa-ngapain. Lu nggak ngapa-ngapain yang bisa buat lu berkembang dan bisa bikin lu jalan gitu loh. Lu nggak punya mindset, lu nggak punya apa ya kayak skill banyak sih. yang kayak Experience yang nggak mendukung lu untuk ada di posisi itu gitu kan. Ada banyak capital yang lu belum punya. Iya. Make sense. Jadi kayak lu punya goals, cuma ya lu nggak apa-ngapain untuk ke goals itu. Iya. Iya. Mungkin bukan nggak ngapa-ngapain ya. Banyak Lu lakuin sesuatu, misalnya contoh gini. Lu punya rencana nih, sebuah perjalanan gitu ya. Lu selalu berpikir bahwa kita butuh peta. Betul kan? Lu selalu dituntun gitu. iya mau itu pakai peta, tapi padahal akhirnya lu cuma siapin peta. Udah siapin peta nih, kok gue nggak nyampe ya? Iya kan? Kok gue nggak nyampe ya? Dia cuma punya peta, terus akhirnya dia beli lagi peta lain. Itu gua banget tuh. Gua pokoknya waktu gede mau kaya. Gimana caranya nanti gua ikutin aja jalurnya. Gua banget. With the flow ya, dari kaya. Gua with the flow aja gitu. Tapi ya dia yang dapat peta buta. Ya, mau kaya tiap hari kerjanya mulai. Dia tidur. Bisa kalau pro player. Iya loh. Coba sih, dia beli peta lagi. Dia lupa kalau dia butuh kompas juga. Dia juga butuh tas mobil, perlengkapan di jalan. Kalau memang dia harus naik gunung berarti dia harus beli
beli apa namanya tongkatnya, Iya, supaya dia harus bisa hiking, harus bisa harus hiking, punya skillnya. harus punya tali, punya anchornya buat lu bisa menggantung diri lu gitu loh. Jadi ada banyak hal yang harus disiapin, tapi akhirnya cuma mikirnya fokus ke peta gitu. Iya. Akhirnya fokus lagi ke peta, kayaknya untuk gue mencapai itu gue butuh peta yang lebih bagus, beli peta yang lebih bagus. Besok kan kok peta gue udah bagus, tapi kok nggak nyampe. Padahal lu masih perlu beli kompas gitu, harus beli kompas, harus beli apa. Jadi kayak kadang kita terlalu fokus sama satu hal gitu. Kayak gue pengen bisa lebih susah, misalnya contohnya misalnya gue pengen jadi desainer. Gue cuman ya udah berarti gue harus latihan gambar tiap hari, gambar gue udah bagus tapi nggak jadi desainer. Karena lu gambarnya mungkin bukan baju. Iya, gue gambar gunung, nanti gue pinter gambar ya. Gue latihan gambar, tapi gue nggak punya, misalnya gue nggak punya skill pengetahuan soal fashion. Gue nggak tahu, gue juga kayak kurang kenalan sama orang fashion. Jadi kayak misalnya lu butuh 10 benda, lu cuma punya satu benda tapi itu satunya mahal. Iya, itu mahal banget. Atau enggak satu benda itu yang mahal banyak gitu. Jadi nggak bisa juga, nggak nyampe juga gitu. Cuman gini, pas lu ngomong kayak gitu ya, gue jadi punya pemikiran lain. Kalau lu tadi kan bilang lu terlalu fokus sama satu hal, makanya lu gak nyampe kemana-mana kan. Kalau di pikiran gue sekarang ketika lu ngomong kayak gitu, yang terpikirkan adalah apa mungkin orang tuh terlalu banyak fokusnya. Gini, dalam hal gini, kalau lu bilang tadi beli peta baru gitu, di otak gue tuh pas lu ngomong kayak gitu, yang ada di pikiran gue adalah gini, ketika dia mencoba untuk mencapai goalsnya tadi, and at the end misalnya dalam berapa waktu ya, gue nggak tahu berapa waktu, dia tiba-tiba udah ngerasa, kok gue nggak nyampe, kok gue ngerasa gue di sini doang, gue nggak maju. Padahal sebenarnya dia berprogres, cuman dia ngerasa karena dia gagal, dia nggak menganggap kegagalan itu sebagai satu milestone gitu. Iya, dia nggak menganggap itu sebagai improvement. At the end nyerah dan akhirnya misalnya nih ganti jalan. At the end pas dia coba lagi jalan ini, kok nggak nyampe lagi gitu, ganti lagi jalannya, dan akhirnya dia nggak menemukan tujuan dia, dan dia hilang arah juga. Balik lagi kayak podcast kita ya, penasaran kan nonton. Jadi maksudnya kayak at the end kayak dia ganti, tujuannya ganti, caranya ganti, semuanya ganti, nggak fokus. Jadinya kayak apa ya, terlalu banyak. Apalagi kalau lu ngikutin tren banget, atau bukan salah ya ngikutin tren, cuma maksudnya kayak lu ngikutin apa yang orang lain lakukan, itu lebih parah lagi sih menurut gua. Itu lebih berbahaya sih at the end. Ngikutin apa yang lu rasa keren pada saat Iya, benar. Tapi nggak sabar juga sama prosesnya. Betul. Gitu. Kadang apa yang lu rasakan itu bukan lu sih. Iya. Hah, gimana? Belum tentu lu maksudnya. Itu jalan lu. Iya, karena kan keren beda-beda ya. Iya. Kadang-kadang kayak misalnya kita ngomong soal fashion deh, yang sekarang trendy, dulu enggak. Yang dulu trendy, tahun depan bisa trendy gitu loh. Yang misalnya kita tahu lah ada misalnya celana yang kayak agak longgar-longgar, kan dulu sekali kan. Gampang lah kacamata Ya, paling gampang kacamata. Kacamata dulu kan tahun berapa? Zaman sekali. Terus mulai kacamata kotak. Dari kacamata kotak tiba-tiba kacamata lagi. Jadi ya ketika masanya itu keren, belum tentu kacamata juga persis banget. Itu ada yang betul itu cocok di lo gitu. Kadang-kadang ada orang yang emang cocoknya pakai kacamata kotak. Gue kalau pakai kacamata kotak, gue udah kayak anak kutu buku yang gak pernah keluar rumah. Kalau gue pakai kacamata gue tetap jarang keluar rumah. Tetap gak berubah gitu ya. Tapi lebih gak kelihatan gitu. Coba saya paham ya, maksudnya analoginya kan kayak gitu. Apa yang sekarang keren belum tentu keren di elu. Kadang-kadang lu bisa lebih keren kalau lu nggak sesuai sama yang sekarang, kadang gitu. Menarik. Terus kalau gue ngerasa artinya dari omongan Gaby tadi, gue tangkap satu hal yang kayak menurut gue penting juga kalau ngomongin nge-stuck. Artinya waktu penting banget ya gitu. Yes. Ya kan? Gue setuju sih. Kayak artinya ngomongin tadi kayak walaupun tujuannya beda-beda, tapi akhirnya waktu yang kebuang juga banyak gitu kan. Karena lu ganti-ganti tadi kan, ganti-ganti tadi. Banyak. Artinya kayak waktu itu penting banget. Iya. Gitu loh. Iya, gue punya contoh yang bagus sih. Kayak misalnya dari roti. Baju.
Udah feeling banget. Inside jokes maaf. Jadi dulu kita punya bisnis roti, Terus terus langsung pindah ke baju gitu. Eden rasanya kayak 2 tahun nggak ngapa-ngapain. Ngapain. Gitu. Lanjut. Padahal sebenarnya banyak belajar juga ya guys. Iya. Kayak Iya, banyak hal iya. yang kita kalau kita ngeliat ke belakang ya nanti kayak, aduh malu sih kalau nunjukin. Tapi intinya maksudnya kayak kalau nanti suatu hari kita nanti pasti akan reveal kok kayak perjalanan yang kayak Iya. panjang banget. Gue gak mau reveal soalnya nanti ketahuan gue goblok. Kalau pada nonton ya kayak ini orang nggak kuliah. Yakin gue. Tapi anyway ya, satu hal yang menarik adalah orang yang biasa memberikan advice, dia yang paling goblok di action. Iya, Kayak pacaran lah. Iya. Yang jomblo jago, pas udah Jago. pacaran bye-bye gitu kan. Oh, betul. Sama, semua hal sama sebenarnya. Praktek lah, Iya. harus apa-apa tuh harus dipraktek. Harus Cuman praktek. gini, kita udah kayak, gue balik lagi ya ke ini. Kita dari tadi udah ngomongin kenapa orang bisa hilang arah kan. Sekarang gue jadi berpikir gitu loh. Kayak, apakah semua orang akan mengalami itu? Kayak, Bukan yang arah, stuck. hilang arah, nge-stuck, sorry Dia ya. balik ke obrolan sebelum. Iya, gini nih. pasti Fokus ya. ngalamin sih. Nggak tahu ya, cuman kayak mostly ya, maksudnya itulah kenapa ada namanya quarter life crisis juga kan. Buat umur-umur sekitar, which is ya pasti sama lah ngerasa kok nge-stuck, kok ngeliat orang lain lebih. Berarti mungkin orang seumur kita doang? Atau kayak, Kayaknya mayoritas mungkin di kita ya, walaupun Iya. lu pas tua bisa, cuman Bisa. mayoritas ini ada di satu umur kita kayak hampir semua orang rasain yang kita rasain gitu sebenarnya kan. Kenapa gitu? Hmm. Menurut gue karena kalau gue ngeliat orang tua gue ya, semakin kita tua, gue nggak tahu sih, mungkin ada orang-orang yang umur lebih tua dari kita ngalamin hal yang berbeda. Cuman kalau gue ngeliat dari orang tua gue, semakin tua akan cuma lihat yang mana yang lebih aman. aman. Ya, if they're secure, kalau udah secure di situ ya, Exactly. make sense. Jadi mereka cuma mencari yang penting gue aman aja dan nyaman. Udah. Kadang-kadang gitu. Beda kalau kita Pengen kaya. pengen ada goals tertentu yang kadang-kadang Freedom. mungkin buat orang yang lebih tua dari kita, lebih berumur, Iya. akan rasa lu belum kapan sih. Yang penting ini dulu nih. Ya, lu jaga toko juga bisa hidup. Iya. Kayak gitu kayak gitu ya. Gitu kan. Yang penting ini dulu nih, yang penting lu bisa makan dulu aja gitu. Iya, iya. Ya, atau enggak lu punya rumah gitu kan. Kalau gue sih mikirnya yang kayak kata Roma tadi yang sebelum awal-awal banget kalau Hmm. kalian ingat yang Roma ngomong kan, kita hidup berdasarkan kebiasaan. Terus Iya. kayak kita dari ini sekolah terus mati gitu kan. Tapi ngomongin stuck ini, kenapa akhirnya tadi ngomongin quarter life crisis itu karena menurut gue kita baru punya tujuan. Tadi kan ngomong awal kan, kita baru punya tujuan, itu baru kerasa ke-stuck gitu kan. Nah, tujuannya itu kita baru kerasa setelah kita lewatin masa SMA. Masa kuliah. Iya. Iya nggak sih? Karena kita dulu kuliah, bener kita kuliah mikirnya udah lulus Iya. gitu. SMP kita mau ke SMP, SMP kita mau ke SMA, SMA kita mau Bener kuliah, sih. kuliah Bener. selesai. Iya. Seorang Hendra. Make sense banget. Bener. Kayak ini. Tapi Gua nggak juga- semua. Gue juga tercerahkan. Kayak Tapi ini ya- inget gak ada orang yang ngomong, gue lupa siapa yang kayak apa ya, manusia, dia ngomong cowok sih, tapi gue bilang gender politik. Kayak manusia punya dua kehidupan. Itu pertama hidup dia, yang kedua ketika dia yakin hidup itu cuma sekali. Dia Pernah sadar. dengar nggak? Iya, dia sadar kayak oh iya hidup cuma sekali gitu. Yang pertama di mana hidup lu masih kayak Itu apa? Bisa didefinisikan sebagai maksudnya apa? open to interpretation. Saya masih enggak yang ya belum tahu lah arahnya kemana. Iya, Ya kayak iya. ya kayak gua gitu. Ya jalanin aja lah. Mungkin emang gitu. Iya. Selalu. Ya memang kayak gitu lah. Gitu. Memang pasti bakal rusak gitu. Tapi kayak ya kayak gitu terus waktu udah gede kayak baru ada tujuan, baru ada kewajiban, baru mungkin ada pelesatan ya mungkin. Maybe. Hopefully sih. Mostly sih guys, mostly begitu, benar gue setuju. Tapi at the end gak semua. Iya. Kayak Bener. gue ngerasa ada orang-orang yang mungkin dia udah diberikan apa ya? Mungkin ya, gue ngerasa orang udah didewasakan lebih dahulu karena gue nggak tahu karena memang dari diri sendiri ada tanggung jawab yang besar atau ada hal-hal yang membuat dia harus begitu. Tapi at the end jadi melewati masa-masa quarter life crisis duluan.
even ada yang dari kecil, dari SMP, SMA, bahkan banyak juga kan dari teman-teman kita yang maksudnya dari SMA gue yakin sih pasti kalian juga punya teman-teman yang dari SMA yang udah bikin insecure gak ada yang sadar. Maksudnya kayak ya udah fokusnya udah bukan sekolah, Ya, fokusnya tapi iya, hal benar. lain yang tujuan dia gitu. Gue juga udah bingung sih kadang kayak SMP temen gue kayak gue pokoknya mau jadi ini gitu. Iya. Gue kayak wah lu udah kepikiran. gue pulangnya malam gue mikir nanti Dota gitu. Lawan siapa gitu. Pakai hero apa gitu. Kalau lawan ini counternya apa? Ini satu udah kayak gue pokoknya nanti bisnis gue mau spare part mobil Iya, dari benar. impornya dari Cina, nanti dari sana nanti Udah langsung nemu nyampe ke supplier. rumah gitu, pajak mereka yang urus, gue tinggal PPN masuk, tinggal PPN keluar gitu. Gue kayak Pemikirannya beda. ini kayak lu reinkarnasi gitu. Udah habis start ya. Bukan pemikiran anak SMP Iya. gitu loh. Tapi saya biasa kayak gitu menurut gue yang mungkin melewati masa yang menurut Berat. gue ya cukup sulit yang sampai bisa membuka Iya. pemikiran. Benar. Proses kehidupannya beda. Fasenya juga beda. Fasenya beda. Dan tidak layak untuk dibandingkan Iya. sebenarnya. Atau kehidupan gue yang salah. Tapi menurut gue memang setiap orang punya jalan masing-masing yang beda-beda sih. Hmm. Kita adalah orang-orang yang menurut gue punya privilege, makanya akhirnya kita baru kepikiran sekarang. Ya. Ada orang-orang lain yang mungkin privilege-nya berbeda ya. Kita punya privilege secara dimudahkan dalam hal Semua disediain. ya semuanya ada, semua tersedia. Tapi ada mereka privilege-nya adalah bertumbuh lebih cepat gitu mungkin. Belajar lebih Mungkin gini, hidup yang lebih keras lebih itu keras membuat gitu. mereka punya mental yang lebih Betul. keras juga. Dan gue yakin apa ya, kayak pasti gue yakin semua orang tuh diciptakan nggak mungkin kayak nggak ada privilege sama sekali. Iya. Pasti privilege-nya ada tapi beda-beda. Tinggal gimana cara kita Ya. punya dari itu nggak sih Sadarin, kembangin. sebenarnya. Ya ada yang susah. Ya mungkin nggak bisa kita bilang bahwa hidup susah adalah dimudahkan gitu. Iya. Cuman maksudnya dia diberikan kesempatan untuk belajar lebih dahulu dan sadar lebih dulu tentang keadaan itu gitu. Bahwa ada yang namanya kelaparan, ada yang namanya hidup susah, ada yang namanya kayak gue harus kerja. Udah tahu itu dari muda. Sedangkan kita telat mungkin kesannya. Tapi iya baru saya kuliah baru sadar bahwa kayak kantong gue tipis ya. Nah gitu. Iya kan kayak yang menurut gue udah dapet pelajaran ketika waktu libur, mereka nyari magang. Iya. Instead of gue malah badminton. Kayak beda kan, yang kayak mereka udah nyari magang karena mereka udah mikir buat keterima kerja, mereka harus butuh experience yang banyak gitu loh. Tapi Etian kok jadi berpikir lagi. Ada loh orang-orang yang berpikir memang misalnya ya, kayak selagi lu bisa menjalankan explore something yang mungkin nggak harus magang. Kayak misalnya kalau lu badminton, mungkin lu lebih kayak ngasah, mungkin lu emang punya talent di badminton, atau misalnya kayak orang yang gaming, kan nggak salah juga, gaming kan bisa dibilang orang-orang banyak yang ngasih duit juga gitu kan dari situ. Yang menurut gue Etian, tiap orang tuh punya pemikiran masing-masing yang kayak gini loh. Kayak misalnya lu pada pasti pernah denger kan kayak orang anak-anak waktu SMA punya pemikiran kayak udahlah gue gue nakalnya pas SMA aja, nanti pas kuliah baru gue mulai serius gitu kan. Dan menurut gue ya Nggak salah nggak benar, kayak maksudnya itu pemikiran mereka yang Etian, mereka yang bertanggung jawab atas hidupnya juga ya, gitu. betul. Selama hal itu tidak merugikan orang lain sih, kalau gue mikirnya juga ya udah gitu. Tapi ada yang bilang gini sih, bisa jadi apa yang lo kerjain sekarang adalah pekerjaan masa depan. Nggak tahu. Hoping aja, harapan aja gitu. Cuman kenapa bisa dibilang gitu? Karena kayak dulu zaman dulu mana kepikiran sih jadi gamers dan udah begini. Dan dulu kayak Mekanisme. iya, kayak maksudnya lu dulu main game terus gitu, tapi orang tua ngomongin lu kenapa sih lu main game terus, emang lu mau jadi gamers gitu kan ya. YouTuber. Iya, YouTuber bikin video terus tiap hari. Ngapain jadi YouTuber? YouTuber ngapain emang dapat duit sekarang dapat duit. Iya. 10 M. Iya. Ada Deddy Corbuzier kan. Selalu kita bawa dia kan. Om botak ya. Wah, Hati-hati loh. saya nggak ikutan om. Demi kena awareness. Jangan sampai klarifikasi ya. Tuhan tolong. Ya, tapi menurut gua kayak ya setiap orang mungkin punya proses pendewasaan beda-beda. Yes.
itu Iya. menurut gue yang sangat harus dipetik. Betul. Kayak soalnya kan kayak ya kita dan pernah ngomong dia adalah orang yang perlu ditampol dulu baru sadar gitu, ada yang kayak gitu. Ada juga orang yang kayak cuma dibilang sekali terus langsung overthinking, langsung kepikiran, terus habis itu dia kayak gue harus ngapain. Kayak kenal. Iya kayak kenal siapa ya gitu kan. Nah, keduanya nggak salah. Iya. Keduanya nggak salah. Punya cara masing-masing. Karena ketika orang yang kayak Ulian misalnya tampol dulu, juga ada buruknya. Masa lu harus miskin dulu baru mau kerja kan gitu. Kasarnya. Kalau orang yang nggak overthinking, karena bisa mikirin doang nggak ngapa-ngapain, karena terlalu stres dengan pikiran dia, sampai akhirnya dia nggak bisa kontrol diri dia untuk kayak berarti gue harus ada yang kayak gitu kan. Jadi nggak masalah. Yang terpenting kan menurut gue, lu mau take a one step ahead itu loh, keberanian gitu. Jadi memang kalau tadi pertanyaan kayak soal kenapa ini kita dijelasin, terus kapan ngalamin itu, bisa kapan tuh, dan umumnya adalah orang seumuran kita. Ketika lu udah mulai kayak nggak ada, kalau kata yang lo tadi udah nggak ada checkpoint yang udah ditentuin gitu loh. Kayak ini checkpointnya udah lu bebas mau yang mana, mau kapan terserah lu. Iya, udah nggak ada apa-apa lagi. Kayak sekarang kan kita bingung banget ya. Kayak setiap hari ada satu tugas nggak ada deadline. Iya, tugas yang ada deadline. Tapi pressure lebih tinggi. Benar, tapi pressure-nya luar biasa gitu. Gitu. Jadi ya itu kita udah tahu gitu. Akhirnya karena kenapa lu ngerasa stuck dan nggak kemana-mana, kita udah tahu kenapa. Tapi kan yang jadi pertanyaannya sekarang gini, ya siapa ya yang mau ngerasain itu, pasti nggak ada juga. Gue juga nggak pengen ngerasa kayak gue stuck. Gue juga pengen ngerasa gue bisa maju. Ya kan? Itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Tapi sebelum itu mungkin pertanyaannya, siapa sih orang yang sering bisa ngalamin itu? Ya kan? Orang seperti apa sih yang bisa ngalamin itu? Mungkin lebih kayak kalau yang tadi kan kita lebih kayak ngejelasinnya situasi gitu loh, kayak orang yang berumur segini, tapi mungkin kalau dari pertanyaan itu siapanya itu mungkin lebih kayak yang dijelasin kali ya, yang di awal kita udah singgung yang kita banyak singgung soal profesional, bisnis juga pernah. Padahal nggak dua itu doang, tapi gue bakal jawab kayak ya tapi nanti ya gue jawab sebisa gue deh. Gue sih yang bakal gue jawab itu orang yang kayak gimana tuh, yang pertama ciri-cirinya ini gue mendeskripsikan gue banget. Jadi tuh yang pertama nggak kenal diri sendiri, nggak berprinsip, terus kayak nggak berkembang. Ini judulnya roasting diri sendiri. Roasting diri sendiri. Kurang dewasa. Bisa dilihat dari gini-gininya bukan? Tapi itu kalau gue kayak, kalau lu nggak berprinsip, lu nggak berkembang, apalagi tadi kok gue jadi lupa gitu. Nggak mau belajar. Nggak mau belajar, terus nggak dewasa sih menurut gue. Terus nggak kenal diri sendiri. Itu menurut gue kayak itu teori kalau lu mau nggak kemana-mana tuh lu pakai, lu mau, kalau kalian mau tuh tadi gue sebutin lakuin gitu. Kayak menurut gue itu 5 sih. Ya, itu despite of lu ngapainnya terserah lu mau jadi apa ya. Lu mau jadi pebisnis lu bisa start, lu mau jadi profesional juga bisa kayak juga. Mari kita jelaskan ya, kayak misalnya kayak lu nggak berprinsip ya kan, ketika lu cepet-cepet pindah goals gitu. Menurut gua lu nggak ada prinsip, kayak lu nggak ada sesuatu yang pingin lu tekunin. Ya kan, nggak dewasa, dikasih tahu ngeyel, nggak didengerin, gitu kan? Dikasih tahu, gitu kan, kayak nggak mau, apaan sih gitu. Terus apalagi ya, nggak berkembang, ya kan? Habis pulang kerjanya paling tidur, main, nggak ngapa-ngapain, mikir ke depan, ya udahlah, gue cuma kayak gini aja, ada kewajiban udah. Terus apalagi tadi? Nggak mau belajar ya, akhirnya lu nggak berkembang. Oh, rasa paling jago. Itu gue tadi mau nambahin kayak ini. Gue sempet ngomong kayak gini. Ya enak sih mereka yang udah terlahir di keluarga, yang kayak keluarga bisnis gitu, langsung jadi manajer, ya kan? Karena ini lu lahir, udah jadi manajer, tinggal ngelanjutin orang tua. Padahal nggak segampang itu kan, ya kan? Ini kita ngomong kayak, ya mereka di posisi itu karena mereka mempunyai experience, skill, knowledge dan semuanya di situ gitu. Dan gue di sini karena gue nggak punya itu gitu, anggapannya kan? Lu mereka ada di situ karena mereka layak untuk dapetin itu. Ya walaupun ada juga memang gue harus bilang memang
apa ya Privilege. privilege Iya. mereka lah. Ya, I mean kalau menurut Ada gua privilege. Ya, Tapi mereka- kalau privilege sama capable juga. Iya. ya, Iya menurut aja. gua itu rumus buat gua down under gua bilang. Ya. Lu bakal menghancurkan sih kalau kayak gitu. Tapi Ya. amit-amit semoga enggak gitu. Ya mungkin paling sesuainya nggak berkembang aja deh. Semoga aja cuma sampai sana nggak sampai hancur gitu kan. Ya. Mhm. Kalau kan banyak juga loh yang akhirnya hancur. Iya. Banyak juga yang akhirnya Dikasih kepercayaan tapi nggak bisa. Nggak bisa handle. Terus ini. nggak bisa diterusin. Karena ngerasa gampang juga kan. Kayak gampang kok dapetinnya. Amin. Itu tadi yang gua ngomong. Kalian ada tambahan? Jadi dia sebenarnya kalau yang gue lihat kayak nggak harus siapanya dan kapan ya berarti yang Menurut ngerasain gua, gitu. Tapi lebih kayak Sifat-sifatnya. semua manusia Bisa. akan bisa mengambil itu ya, maksudnya Ya. Iya sih. lu mau umur berapapun, lu Hmm. mau gender apapun, Ya. lu mau dimanapun, lu mau kaya, lu mau miskin, semua bisa tergantung. Sebenarnya kayak tadi lu bilang kayak nggak dewasa dan lain-lain, menurut gua ditambahin mau di belakang enggaknya. Jadi nggak mau, kayak maksudnya gini, kayak lu bukan nggak dewasa tapi lu nggak mau belajar untuk Oh dewasa, iya, ya benar kan? juga. Lu nggak kenal diri sendiri karena lu nggak berusaha untuk kenalin diri lu sendiri gitu. Dan soalnya gue ngerasa semua orang berarti ya harusnya bisa untuk at the end dia punya goal apa, dia mau kemana, ya udah jalanin prosesnya gitu. Yang gue tahu itu juga kita semua, kita yang di sini itu tuh masih susah banget untuk ngejalanin itu gitu, kayak konsisten, sabar itu bener-bener susah banget. Susah, Belajar Betul. gak egois buat yang kayak gue yang paling tahu sebenarnya. Gue tahu itu sifat dasar manusia yang Betul. bener-bener udahlah susah banget gitu untuk Hmm. ngilangin. Dan menurut gue orang-orang yang udah ada di tempatnya sekarang, orang-orang yang udah kayak bisa sampai punya perusahaan gede dan sebagainya macam, yang udah financial freedom dan bahkan lebih dari itu udah melewati itu semua gitu. Iya, iya. Kayak mereka udah melewati fase-fase mereka jatuh tapi mereka mau belajar. Mereka kayak mungkin di awalnya mereka nggak punya privilege tapi mereka mau berusaha gitu kan at the end. Tapi ya tadi gue pikir juga kayak sumbernya kadang-kadang nggak cuma dari sendiri loh, rasa kemana-mana tuh Iya. bisa jadi eksternal juga. Karena kadang-kadang yang ngebandingin kita sama orang lain itu bukan hanya diri kita sendiri, tapi bisa jadi orang terdekat kita membandingin keberadaan kita dengan orang lain. Ya keluarga lah. Iya, keluarga Yang lah. bisa Gak usah sembunyi-sembunyiin. Iya, keluarga. Tuh, sepupu kamu. Iya. Lu Mulai, sepupu, tiba-tiba tetangga. Iya. Sampai nggak ada darah. Dibanding itu anjing kamu aja. Anjing kamu satu. Orang tuanya gue salah. Ya kayak gitulah. Iya. Iya. Padahal lu lakuin sesuatu gitu. Iya. Sebenarnya. Terus. Yang mereka nggak lihat karena mereka nggak lihat prosesnya. Balik lagi guys. Ya karena mereka nggak tahu prosesnya dan Mereka nggak tahu akhirnya strugglingnya juga. lu ngerasa perjuangan yang lu lakuin selama ini itu nggak ada artinya. Perjuangan yang lu lakuin selama ini adalah sebuah stagnan yang tidak ada artinya dan sia-sia. Padahal sebenarnya kalau kita lihat benar-benar sebenarnya setiap proses kegagalan, setiap kesuksesan kecil, sekecil apapun itu adalah sebuah pembelajaran dan sebuah langkah gitu. Tapi ada yang bisa kalau kalian bisa ngambil ini sebagai apa ya, kayak yang tadi dibanding-bandingin dan lain-lain sebagai hal positif, malah Iya. bisa bikin makin maju Iya. loh. Kayak banyak orang yang justru dulu dibully dan lain. Kok banyak kan sering Iya. banget dengar cerita, nih orang dulu dibully, nih orang dulu misalnya kayak dia dalam tanda kutip misalnya dia kurang mampu gitu kan, kurang mampu bisa banyak dari segi finansial, dari segi kemampuan dan lain-lain. Tapi dia lebih sukses dari lu. Itu kan kayak ada tanya. Itu menurut Kayak gua cerita bokap lu. Iya, itu menurut gua kayak apa ya, orang-orang yang memiliki mental yang sudah siap sukses menurut gua. Mental ya. Mereka Mental. mau Iya. punya mental. Ya. Udah sadar gitu loh, gue ada di posisi ini, bukan berarti gue nggak bisa kesini gitu. Tapi at the end gue gimana caranya gue harus berusaha untuk sampai sini. Dan Maybe menurut gua susah. Maybe kayak ini loh, tipikal orang yang udah tahu mau kemana, terus apa yang mungkin lagi di hadapan dia itu yang dia nggak butuhkan di hidup dia untuk sukses mungkin anggapannya. Kayak anggapannya kayak lu mau jadi apa ya? Misalnya lu mau jadi anggapannya lu mau jadi pemain badminton lah ya, anggapannya yang paling gampang gitu. Ya lu nggak tahu sih, ini perspektif aja ya. Mungkin lu nggak harus jago di sejarah gitu anggapannya. Oh. Ya kan? Maksud gue kayak gitu. Mungkin ya waktu olahraga dia bangun, waktu pelajaran yang lainnya dia bobo, ya udah nanti sukses dapat medali emas gitu anggapannya, karena dia tekunin sesuatu yang memang menurut dia butuhkan itu gitu, tapi bukan gimana ya. Ya, Gua itu- ngerti. Itu tidak dibenarkan untuk lakuin hal itu. Ada baiknya lu mau jadi pebadminton pun harus tahu sejarah, Iya, harus gitu, tahu iya, bisa iya. matematika, Iya, gitu. gitu. Itu tak penting gitu untuk dilakukan. Tapi ya
Tapi ada orang-orang yang memang akhirnya misalkan nggak pinter belajar, Tapi sukses. suksesnya di tempat lain, gitu. Nggak pinter belajar, jago jualan, jadi pembisnis, gitu. Kayak teman bokap lu kan, pelajarannya nggak bisa, gitu nggak bisa, ini nggak bisa, tidur di kelas, tapi ujung-ujungnya sukses, kaya, jago dagang, ternyata pinter dagang. Karena kalau bokap lu bilang pikirannya simple, gitu. Bisnis nggak mau repot dan segala macam. Tapi beda-beda ya, tiap orang nggak selalu harus kayak gitu. Nah, tapi berarti pertanyaannya adalah gimana caranya supaya lepas dari rasa gua ini nggak kemana-mana. Oh, menurut gua itu yang tadi gua sebutin ada 7 atau 6, lu putar balikin 150 derajat. Lu harus mau dewasa, mau berkembang, harus belajar terus, nggak boleh sombong itu sih menurut gua. Humble kayak apa ya? Ada definisi humble sama rendah diri ya guys. Iya, humility sama rendah diri apa ya? Rendah diri tuh lu selalu merasa minder, menurut gue ya. Selalu merasa kayak lu kurang, selalu merasa orang lain lebih dari lu yang kemudian ngebat. Kayak anggap kayak gini, misalnya kalau lu rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati lu dikatain cupu. Cupu. Ya udah kita buktiin siapa yang lebih jago. Itu emang rendah. Enggak, kalau menurut gua kalau yang sombong cupu. Enggak, anjing lu yang lebih cupu. Nah, iya gitu loh. Maksud gua menurut gua sih kayak gitu tipikalnya. Kalau rendah hati mungkin dia nggak ada ini kalau gua. Iya. lebih ke arah kayak oh ya it's okay kalau menurut lu. Iya. Nggak apa-apa, gue terus berkembang kok. Ya mungkin memang kalau orang yang rendah hati pasti sadar kayak dia kok bilang gue cupu ya. Mungkin dia bisa kayak cari oh ya emang sih gue belum perfect nih. Ya gue bisa belajar lagi. Gitu. Mungkin orang rendah hati. Humble itu apa ya? Humble itu sebenarnya nggak sombong itu kadang sulit juga sih. Gak ngeladenin kalau gua. Kayak tadi lu bilang, gak ngeladenin gini. Gak ngeladeninnya tuh lebih ke gini. Dia nggak berusaha membuktikan. Dia nggak berusaha untuk kayak orang bilang gua cupu. Dia nggak berusaha untuk yang kayak wah masa mungkin dari depan kayak ada kan orang yang di depannya baik-baik kayak ya udah nggak apa-apa kalau menurut lu gitu. Tapi nextnya dia berusaha mati-matian untuk nunjukin. Menurut gua itu dia nggak humble. Kalau dia humble tuh nggak harus tahu. Yang penting di at the end gua lakuin. Pokoknya gua ya terserah lu mau bilang gua dan ngelakuin apa, tapi gua tahu bahwa gua sedang ngelakuin sesuatu. Gak butuh pembuktian. Iya, nggak perlu pembuktian. Gua nggak perlu lu bilang gua jago untuk bilang gua jago. Untuk gua mengakui gua jago. Kayak matahari nggak perlu dibilang matahari untuk dia jadi matahari. Gitu. Jadi kayak kenapa dia matahari? Karena emang dia matahari gitu. As long as orang lain bisa kayak gimana ya? Mungkin sebagian orang bisa ngerasain kayak ngerasain dia seperti itu, tidak perlu semua orang, tapi sebagian orang aja gitu. Dan tidak perlu berusaha untuk kayak ngumbar-ngumbar kayak ayo sini kita buktiin. Gue jago loh mentangin gitu misalnya. Sombong tuh gitu. Lu bayangin kalau lu bilang tadi matahari nggak ngomong juga dia mau terangin tuh gue matahari. Kalau misalnya tuh matahari sombong gue tadi ngomong lucu deh orang. Ya tapi gue setuju dulu. Lu bilang gua bukan matahari. Sini gua kasih tahu. Gak menyempali lu keluar rumah. Tapi jadi menarik, gue tadi kayak pas kalian lagi ngobrol-ngobrol gue jadi berpikir satu hal gitu ya. Tapi ini agak balik sih kayak yang lu bilang tadi. Gue jadi mikir gitu kayak manusia itu yang gue pernah dengar ya, manusia itu tuh cuma punya 2 pilihan. Gue gak tau ya ada pilihan yang lain, tapi ini gue sering dengar kayak 2 pilihan itu apa? Lu mau berusaha untuk belajar master semua hal itu gak mungkin bisa. Pasti kayak lu mungkin bisa masterin beberapa hal, tapi kayak gak bakal sejago kalau lu berusaha fokus di satu hal gitu loh. Jadi soalnya gue ngerasa ya itu yang tadi, yang itu menurut gue itu kenapa gue punya pemikiran yang awal tuh loh yang kayak kalau orang terlalu fokus ke banyak hal, at the end dia jadi nggak dapet apa-apa karena dia tuh terlalu kayak ngebagi-bagi yang sebenarnya tuh manusia harusnya lebih baiknya itu mungkin fokus ke satu hal dulu. Kalau emang dia ngerasa oke satu hal ini mungkin ya kalau dia udah bosan or something gue nggak tahu ya, bukan ditinggalin tapi juga kayak oke gue mau belajar hal baru gitu. Tapi bukan berarti belajar hal mungkin bisa ya, ada orang yang mungkin punya talenta untuk belajar langsung banyak hal ya. Cuman kalau dari gua dan yang gue pikirkan adalah kayaknya emang better harus kuasain satu hal dulu, at the end lu belajar hal lain dan fokus ke hal itu juga gitu loh. You have to, lu harus master sih. Maksudnya kayak lu harus kuasai. Lu boleh belajar banyak hal, tapi lu harus ada yang lu kuasai betulan gitu. Jangan kayak tujuan utamanya ada. Ya, tujuannya ada. Kayak gua contohnya.
gue bisa main banyak alat musik, tapi gue nggak master di salah satu pun gitu. Nah itu yang gak bagus, lu belajar banyak hal terserah, tapi asal ada satu yang lu emang orang tahu bahwa lu jago nih di sini gitu. Lu emang ya kayak gue lah, gue tuh dibilang pemain musik tapi orang tuh gak ada yang tahu Rival tuh jago main musik apa ya, uniknya di gak ada gitu. Kayak oh iya dia bisa semuanya, tapi dia gak ada master di satu hal. Jadi kalau orang kayak misalnya orang gak akan berpikir, kita harus bikin orang berpikir ini, kalau pianis pasti Rival, ngerti nggak? Kayak misalnya kalau kita bangun sebuah brand yang sangat emosional banget, misalnya WNF gitu, misalnya gitu, misalnya contoh gitu ya, atau enggak sebuah podcast yang benar-benar fokus terhadap perkembangan setiap orang pendengarnya adalah FYD misalnya gitu. Itu yang harus menurut gue, itu yang harus bold banget gitu. Kalau ingat Hendra, ingat pemain badminton misalnya, contoh ya, ingat Urian, orang coding terhebat gitu di internet, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya orang yang paling jago coding udah pasti Urian gitu, misalnya. Yang paling bawel misalnya, saya kayak gitu. Biar ujungnya punchline, biar ada yang lucu ya kan. Kalau enggak sedih banget gitu, biar ada lucunya. Enggak, jadi misalnya jago banget soal sosial media gitu. Jadi contoh ya, yang paling bacot misalnya gua gitu. Itu misalnya itu harus penting, itu penting banget gitu. Jadi sangat penting untuk lu punya satu master something supaya orang kalau ingat sama lu ingat apa, ingat sesuatu pasti ingat lu. Nah itu penting banget untuk perkembangan lu ya. Jadi, tapi ada juga orang yang mau jadi mediocre, ya udah iya, gua nggak masalah juga, nggak mau terlalu ini gitu. Jadi gua ya udah gua stay di sini aja gitu, dan mereka fine. Tapi jadi lu bawel amat gitu. Nggak, tapi jadi pertanyaan, apakah setiap lu stuck it's a problem? Nggak juga. Dia sebenarnya nggak masalah juga kalau lu mau di situ terus. Problem kalau ada dampak. Kalau at the end memberikan dampak negatif. Kayak misalnya nih, gara-gara lu nge-stuck di sini terus, nggak happy. Ya udah, lu jadi nggak happy, lu jadi burn out, lu jadi nggak mau kerja, lu jadi kayak ogah-ogahan, semua kerjaan lu bye-bye. Bahkan hubungan lu sama orang-orang, gak usah orang-orang yang jauh, maksudnya orang-orang yang lu kenal biasa aja, orang terdekat aja, kayak misalnya pacar, keluarga, suami, istri, segala macem, itu jadi kacau. Menurut gua itu udah problem sih. Kalau gua benar. Kalau gua cara mengukurnya gitu, paling simpelnya kalau gue, ketika lu nggak happy, akhirnya lu nggak puas atau nggak happy nih? Lu nggak happy dengan itu. Karena kan maksud gue itu adalah final things, ujungnya di situ tuh. Lu dengan lu nggak puas dengan apa yang lu dapetin, lu jadi nggak happy dengan itu. Ujungnya di situ. Ujungnya akhirnya soal lu nggak happy. Kadang-kadang ada orang yang ngerasa puas-puas aja tapi tetap nggak happy dengan apa yang dikerjain. Tapi mungkin ternyata ada ketidakpuasan yang tidak dia rasain misalnya gitu. Dia nggak notice. Tapi dia tetap langsung ke hasil akhirnya, kok gue nggak happy apa yang gue kerjain. Padahal gue ngerasa gue kerjain ini baik-baik aja. Gue ngerasa gue excellent aja apa yang gue kerjain. Tapi gue tetap nggak happy dengan apa yang gue kerjain. Nah, ketidakhappian ini bisa ada banyak hal yang nggak selalu pekerjaan. Kok lu ngerasa stagnan, gak cuma pekerjaan, ada banyak hubungan stuck. Kadang-kadang lu juga ngerasa kayak misalkan kalau lu beragama gitu, rohani lu stuck. Kadang-kadang kalau lu misalnya gue terus berkembang, tapi hidup dalam diri sendiri, dalam hati lu, kehidupan lu ngerasa hidup gue stuck ya. Padahal lu enggak, padahal lu naik jadi manager. Itu stuck juga. Iya, lu tetap ngerasa, kok gue udah naik manager, gue nggak ngerasa happy. Nah, itu pusing sih. Iya. Ya, stuck bisa semua karir. Tapi jawabannya sama menurut gue. Yang tadi Ronald bilang, jawabannya seperti itu untuk biar stuck. Nah, kalau jawaban gue terakhir adalah sebenarnya gak cuma mau, tapi lu berani. Karena gini, kadang-kadang untuk happy, orang yang bisa bahagia kata orang adalah orang yang berani. Orang yang berani ambil langkah, gitu. Berani keluar dari semuanya. Iya, berani keluar dari situ. Kalau lu emang gak happy, lu gak happy nih sekarang dengan apa yang lu lakuin. Pertanyaan, lu berani gak keluar dari situ? Gitu. Kalau lu berani, lu ada kemungkinan
lu ada kesempatan buat bahagia. Tapi kalau lu nggak berani, ya lu akan di situ terus. Benar juga. Iya. Gila, makin lama makin evolve nih. dari gue cuma ngomong enggak mau, jadi berani. Suka nih gue. Sebenarnya menurut gue mau, berani dan bisa sih guys. Oh, mau, Kenapa? berani, bisa. Kenapa gue bilang bisa? Karena gini, ada orang yang mau, ada orang yang berani, tapi dia nggak bisa. Karena mungkin situasi dia ketahan sesuatu yang maksa dia, lu emang kewajiban lu harus di sini. Kalau lu mau keluar, setidaknya lu ada sesuatu yang bisa bikin lu Ya, aman. nggak bisa. Benar. Karena gini, kayak misalnya gini, kita Impossible. kayak gue nggak usah jelasin kan lo ngerti lah ya. Ya, ngerti. Maksudnya gini. Tetap Misalnya- dijelasin. Oh, Pak. Oh ya udah. Gue tetap gak ngerti tapi. Gini, misalnya gini, kayak ada orang nggak suka sama pekerjaannya. Let's say dia udah tinggi nih pangkatnya, manajer atau something. Tapi dia punya keluarga, dia punya tanggungan, atau mungkin gak cuma tanggungan ya, dia punya istri yang sakit misalnya gitu. Ya udah lu mau keluar, plan lu apa? Misalnya lu berani aja lu keluar, tapi aja lu nggak bisa karena lu tahan sesuatu gitu. Kayak kondisi lu tidak memungkinkan lu untuk keluar gitu. Kalau lu tadi, kalau misalnya nih, lu misalnya nggak ada situasi itu, bisa aja gitu. Kayak Benar. at the end ada dorongan dari diri lu yang mau keluar, Benar. terus gua nggak apa-apa kalau gua miskin, gitu kan. At the end saya kayak gua nggak apa-apa kalau gua miskin dan harus uang lagi, tapi at the end gua bahagia daripada gua harus kerja 24/7. At the end gue gak punya waktu buat keluarga gue punya waktu untuk diri gue sendiri, gue stres dan lain-lain. Ngapain gitu kan? Ada orang yang kayak gitu gue yakin. Tapi ya gitu, pertanyaannya apakah kondisinya memungkinkan atau enggak gitu. Ya, makanya banyak yang bilang kan, seumuran kita adalah saat-saat dimana lu ketika lu belum punya tanggungan itu adalah saat-saat lu harusnya ngumpulin kegagalan sebanyak-banyaknya supaya lu dapat di satu poin bahwa nah ini nih, this is my life gitu. Nah, baru akhirnya lu nanti punya tanggungan, lu udah mulai bisa lebih settle hidup lu, lu akan jauh lebih apa ya, istilahnya lu harus penuhin diri lu sendiri dulu, baru lu bisa penuhin kebutuhan orang lain gitu. Pakai kuota gagal. Iya, kuota gagal lu adalah saat lu masih muda sih, saat lu belum ada tanggung jawab untuk orang lain, mesti tanggung jawabnya tentang diri lu sendiri. Ya kalau kata bokap gue, jangan bawa orang lain susah. Kalau lu susah aja sendiri. Susah dulu sendiri sampai akhirnya nanti lu yakin bahwa oke, this is my life. Walaupun ya gue harus bilang bahwa gak selalu saat ini lu merasa ini hidup lu, sampai ke depan lu akan merasa bahwa lu puas terus sama itu, gak juga. Kadang-kadang ada satu titik, kok gue gini doang ya? Ya nanti harus ada lead of faith lagi untuk melangkah. Apakah gue bisa melangkah kan? Ada perhitungannya enggak? Gitu. Apakah ini terukur kan? Kira-kira gue ngelakuin ini akan aman gak buat orang-orang yang ikut gue, yang bernaung di gue. Makanya kan pebisnis gitu juga kan, kayak misalnya orang yang kerja sama kita gimana nih, kita mau pindah nih misalnya gitu ya, jadi kerja sama kita gimana ya, masa gue harus ini, sedangkan mereka punya keluarga gitu. Nah bebannya pebisnis kan di situ. Bebannya si profesional lain, beban profesional misalnya keluarga dia sendiri, keluarga gue gimana ya. Sedangkan gue sekarang masih pas-pasan, tapi gue pengen jadi pebisnis, ada yang kayak gitu kan. Keluarga gue masih pas-pasan, tapi gue pengen jadi pebisnis karena gue ngerasa kayaknya ternyata gue punya panggilan lebih, gak cuma sampai sini doang. Mau jadi pebisnis, perlu leap of faith yang besar sekali untuk gue keluar dan gue fokus sama bisnis. Atau ada yang punya pilihan, gue harus kerja lebih keras supaya gue bisa kerjain dua-duanya. Gitu. Jadi ada berbagai macam sih, jadi menurut gue kayak ya kalau lu masih seumuran kita, ya udahlah, maksud gue kenapa harus takut untuk ambil leap of faith terus gagal, terus ambil leap of faith lagi, terus gagal lagi gitu. Ya walaupun nggak semudah itu yang ngomongnya. Itu kayak begini. Iya kayak gini gitu. Ya kayak kita lah banyak banget kecewa kan, maksudnya kayak apa yang kita usahain, atau kok gini ya hasilnya gitu. Cuman ya itu yang harus dijalanin. Gitu. Ada seorang pebisnis namanya siapa gue lupa. Selalu. Dia punya bisa ekspor. Oke. Bisa ekspor. Nah, dia bilang gini, ada satu statement bahwa gue pengen kerja cerdas bukan kerja keras. Tapi dia bilang jangan lupa di setiap kerja cerdas selalu ada kerja keras. Gitu. Untuk mendapatkan formula kerja cerdas itu Iya, ada kerja keras. Ada kerja keras. Dan ya kayak lu tuh diomelin orang nggak apa-apa,
lu tuh ditipu orang nggak apa-apa, lu gagal nggak apa-apa, karena untuk menuju sukses lu perlu itu semua. Emang itu yang harus dilewatin gitu. Lu gagal nggak apa-apa karena emang lu harus lewatin itu gitu. Nah kalau lu ngerasa lu nggak kemana-mana nggak apa-apa, karena mungkin rasa nggak kemana-mana lu itu ngebuat akhirnya lu ngelangkah satu langkah lebih maju lagi supaya lu bisa tahu arah lu mau kemana. Kadang-kadang orang yang ngerasa dia nggak kemana-mana, dia sebenarnya nggak kemana-mana, tapi dia ngerasa ya udah gue fine aja. Jadi akhirnya dia sebenarnya nggak kemana-mana, tapi dia ngerasa kemana-mana, bisa jadi kan. Dan akhirnya cuma di situ doang. Mungkin dengan lu ngerasa lu nggak kemana-mana, jadi ngebuat lu oke berarti gue harus ambil satu langkah lebih maju. Itu walaupun kadang-kadang nggak tentu juga. Yang tadi kita bilang ada banyak banget kondisi kadang-kadang lu gagal lagi itu satu langkah juga, tapi lu ngerasa nggak melangkah kayak gitu lah. Gitu. Jadi ya kalau buat gue mungkin ya untuk gue rekap bahwa ada beberapa hal tadi ya yang mungkin bisa dilakukan. Ya kayak lu harus mau belajar, harus bisa, harus berani, mau, bisa, nggak sombong, humble, terus juga bisa dewasa, punya prinsip, punya satu prinsip, pegang lah prinsip, karena prinsip penting sekali dalam segala hal. kenali diri sendiri. Iya, mengenal diri sendiri, menghargai diri sendiri. Iya. Dan terakhir menurut gua ya menurut gua kayak gak ada yang namanya sia-sia gitu. Lo harus tahu bahwa semuanya itu dan menghargai proses. Process matters. Proses is matters. Tambah satu. Apa? Kita butuh lingkaran yang baik yang bisa nge-support. Benar. Tapi benar. Tapi itu benar. Instead of kita bercanda ya. Ini Tapi gue punya cerita nih, apa? kayak gini. Pas lu bilang lingkaran yang nge-support ya, gue tuh jadi belakangan ini gue jadi menyadari satu hal. Kan dulu gue tuh selalu berpikir kalau gue dikasih pressure gue gak akan bisa kan. Tapi at the end, ketika gue mengalami hal itu, gue dikasih pressure, gue malah kayak jadi kayak apa ya, kayak kalau ibarat game lu jadi kayak bisa unlock skill baru gitu loh. Kayak karena lu dikasih pressure itu, ya mungkin awalnya gue gak suka ya, gue kayak kesel sendiri, anjir kenapa kayak gini sih. Tapi at the end pas gue pelan-pelan gue menerima, udah ada di fase gue menerima, gue kayak jadi maksain diri gue kan, kayak misalnya gue ada tanggung jawab nih yang harus gue lakukan, kayak dikasih kepercayaan misalnya gitu ya. Terus misalnya kalau dulu gue selalu berpikir gue nggak bisa, gue nggak bakal mau coba kan. Tapi at the end ketika gue dikasih pressure ini yang harus gue penuhi, gue jadi mau nggak mau gue harus ngelakuin kan. Dan at the end ternyata hasilnya tuh not bad gitu. Gue nggak bilang bagus ya, not bad. Kayak maksudnya gue belum bisa bilang gue jago juga, tapi at the end gue belajar sesuatu. Kalau ternyata gue jadi mengenal diri gue lagi, balik lagi. Kayak dari lingkaran ini yang awalnya gue nggak suka, at the end kayak karena dia membuat gue jadi mau nggak mau harus kayak gitu. At the end ya meskipun hasilnya mungkin masih belum sebagus itu, tapi ternyata gue bisa gitu. Dan kalau gue coba lagi, pasti gue bisa lebih baik lagi gitu dalam hal apapun ya maksudnya. Dan menurut gue itu hal yang baik sih. Tapi nggak semua orang kayak gue, balik lagi. Ya punya lingkaran itu penting juga buat membuka pikiran kita bahwa kita ngerasa stagnan dan kita bisa cerita sama orang itu bisa membuka pikiran kita bahwa enggak loh, lu nggak stagnan sebenarnya. Atau mungkin lu ngerasa terlalu nyaman dengan stucknya lu sampai lu benar-benar nggak sadar kalau lu stuck. Teman-teman lu itu juga bisa ingetin lu bahwa kayak lu gak mau kemana-mana gitu, lu di situ aja, lu nggak mau ke satu step yang terhad gitu. Lu ditampar. Iya, kayak lu diingetin lah mungkin. Ya ada yang nggak ngampar, ada yang ngingetin. Temen gunanya itu kayak, dan mungkin ketika lo merasa sulit untuk mengambil leap of faith, mungkin teman-teman lu bisa jadi faith lu, ya memberikan lu leap of faith itu. Kayak kalau kita nonton Multiverse Spider-Man itu, yang Spider-Man Multiverse, yang ngebuat dia ngambil leap of faith kan bukan hanya diri dia sendiri, tapi teman-teman dia yang Spider-Man juga dari universe lain. Yang akhirnya bilang, ya lo harus ambil leap of faith. Lu nggak bisa jadi Spider-Man bukan karena lu nggak bisa, tapi lu nggak ambil leap of faith. Jadi terbuka, ada hal yang terbuka, walaupun nggak semua lingkaran gitu ya. Jadi penting sekali untuk lingkaran kayak gitu. Jadi that's why kan teman jadi penting banget gitu. Nah, ya mungkin baik lagi kalau ngomongin teman adalah
kita kembali lagi terserah kalian mau cari temen seperti apa ya. Yang nggak maksa harus kita. Iya. Itu menurut gue yang kita harus Iya. highlight gitu. Kadang kita ngomong kayak gini kita juga nggak apa-apa, tapi menurut gue memang setiap orang butuh Reminder memiliki lingkaran yang suportif menurut gue. Ini kayak kita ngomong gitu, yang nonton mungkin in the end ke teman baiknya ini ya menurut gue for you gitu. Kita ya nggak sedih gitu ya, nggak kita gitu. Menurut gue tujuannya itu membuat orang lain tuh nggak kesasar menurut gue, nggak kesasar separah gua atau teman-teman gua kita gitu menurut gua. Berani membuka diri lah ke orang yang mungkin dia merasa tepat gitu kan. Iya. Yang gue tahu. Ya, kalau lu merasa tepat untuk ngobrol sama kita, mungkin nggak masalah. Iya. Yang lu Kita merasa- open. kita Kita open. open. Kita Kita lebih ke open. ngejelasin kalau kita tuh open. Jadi bagi lu semua yang punya cerita, atau bagi lu semua yang ngerasa gue pengen nih kasih tips dan trik, or teman-teman punya ide, bahas ini dong, gue pengen tahu apa pendapat kalian, boleh bantu sih kalau mau komen aja, kita di bawah, ada komen apa aja. Dan bagi teman-teman yang ngerasa mungkin ini berguna buat teman-teman lainnya, boleh langsung di-share aja ke teman-teman lainnya. Dan bagi teman-teman yang pengen cerita lebih deep, lebih personal, bisa langsung aja di mana? Di DM kita. Atau linknya ada di description. Ya, ini ada di description. Jadi bagi teman-teman semua, terakhir kita tutup dengan quotes. Itu ini part tersuka gue nih. Tapi part kan gue belum favorit. pikirin gitu. Kayak Hendra udah sangat mikirin karena dia sangat diam. Dari guys. kemarin ini gue ngalah kalian. Nah. Kalian apa? Enggak, biasa kita dari tadi udah kan gue terlalu bawel nih. Jadi kasih lah. Ya makanya kita sebagai teman tuh harus bisa mengalah Gak juga apa-apa. salah satunya. Gak apa-apa, gue ngalah. Gue udah terlalu bawel jadi gue. Ya udah ngalah sendiri gak apa-apa. Yang lain dulu aja nggak apa-apa. Gue mikir dulu, gue lupa nih, gue belum mikir itu. Ya. Takut bilang duluan, langsung bilang PA. Pintar. Otak gue udah jalan. Otak lo apa? Ya. Udah jalan. Udah jalan. Biar gue nggak duluan. Bisa under pressure cepet langsung. Gue udah punya tapi terakhir. Ya, boleh ya. Kalau gue mau bilang gini, no answer is also an answer. Maksudnya, artinya yang berhubungan dengan hari ini adalah ketika lu ngerasa stuck pun adalah sebuah kemajuan. Jadi kalau lu ngerasa stuck, it's okay, it's a good thing. Jadi kalau lu ngerasa stuck bukan lu salah. Bisa jadi itu adalah langkah pertama lu untuk punya langkah berikutnya. Jadi bisa lebih baik. Jadi have no answer is also no answer. Kalau lu masih belum dapat langkahnya mau kemana, it's also answer. Answernya lu belum ada. Jadi lu harus pikirin lagi. Jawabannya adalah apa? Artinya lu harus explore lagi supaya lu tahu. Dari gue. Nice. Keren. Nice one. Hendra udah siap. Wah, Arah gini lah. gak ada nih lawan baru jam nih. Gue deh. Oke. Ngomong gue buat yang di luar sana yang lagi ngerasa stuck, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Menurut gue just do your best. Menurut gue kayak lu tahu apa yang terbaik buat lu tahu apa yang lu pingin, lu tahu lu harus ngapain untuk dapat itu. Dan ya udah selama lu berusaha itu, mungkin masalah waktu ya udahlah kita semua punya banyak waktu, tapi in the end pasti eventually you will get there gitu. Jadi ya don't worry, just do your best. Ya udah gua deh ya. Gua udah lumayan kepikiran. Dia lupa kalau nggak ngomong. Kayak tadi yang udah kita omongin, dengan lu stuck artinya lu punya tujuan. Nah, dengan lu punya tujuan dan akhirnya lu stuck itu bukan berarti itu hal jelek. Gitu kan. Kayak akhirnya tujuan gimana ngomongnya? Yang pasti jangan pikir aneh-aneh, kayak karena orang yang punya tujuan dan itu nge-stuck itu bukan berarti hal jelek. Gue deh. View terakhir ya ceritanya. Kalau dari gue cuma satu kalimat. Failing is better than doing nothing. Jadi gak keren. Duh, gue masih belum kepikiran sih. Jadi gue coba meditasi bentar. A few inches later. Hidup itu memang penuh naik turun lah ya. Kan kita yang udah ya kita yang baru mungkin baru 1/5 atau 1/4 hidup dari kita itu udah mengalami susah atau senangnya gitu. Menurut gua ketika senang jangan terlalu senang, ketika kita terpuruk jangan terlalu terpuruk. Apapun yang terlalu itu tidak
tidak baik. Menurut gua ketika kita ketika kita senang, ketika kita sedih, kita harus punya lingkaran dan juga kita harus punya iman yang cukup kuat. Itu menurut gua kayak gini. Yang kita buat sukses itu tadi kita ngomong ada berapa 7 ya. Tapi menurut gua kita lupa doa. Ya kan? Kita harus doa. Kayak gini. Ini tidak bertuhan. Kita harus doa kayak gini. Hidup itu anggap kayak penuh dengan hujan gitu. Tapi iman itu anggapan payung buat kita bisa lewatin hujan gitu. Menurut gua. Habis hujan terus ya kepikiran. Bagus. Saya menurut gua kayak gitu. Iman itu apa ya? Iman itu adalah payung kita buat melewati hujan di hidup. Keren. Gitu. Sama satu sih, kemarin gue baca satu quotes gitu dari kalau nggak salah Jack Ma nih, ngomong kayak today is cruel, tomorrow is crueler, but the day after will be beautiful. Dia ngomong gitu. Jadi kayak kalau yang gue tangkap dari sini, ya udah hari ini mungkin kejam, besok mungkin bakal lebih kejam, tapi lu nggak tahu apa yang akan terjadi nextnya. Bisa aja itu lebih baik. Gitu. Don't stop trying. Yes. Ya. Selambat apapun lu berjalan, yang namanya mendaki tetap mendaki. Nggak peduli seberapa lama, lu tetap naik gunung. Intinya. Makin keren ya, makin hari. Jadi, Cek mama masih hilang. oke kita tutup dengan itu. Semuanya thank you banget jadi nonton. Semoga bisa berguna buat teman-teman. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga don't don't forget forget to upload your story. story. Dadah. Bye. Semuanya.